Nah sebagiannya ya ibarat kayak matahari dengan cahayanya. Apakah kita jadi matahari? Ya enggak lah. Yang bisa kita menghantarkan kita ini 3 komponen. Apa aja nih? Kalau kalian nggak pakai 3 ini nggak akan bisa. Apa kalau kita mau mengangkut jiwanya, ini kekuatan sudah tinggi, sudah full. Dengan izin Allah kita bisa mukso atau bisa ngahayang dan lain sebagainya. Intinya kita bisa kembali kepada Allah tanpa ada kesulitan apapun juga. Karena sudah. Makanya nanti kita mengolah nafas, tapi jangan ditekan. Kalau kalian tekan di perut di ini, itu untuk nggak bisa pakai jasad, nggak bisa, karena jasad itu materi. Allah itu nggak bisa kita otak-otakin, nggak bisa. Otak kita nggak nyampe, nggak bisa. Yang namanya Allah, Tuhan, Pangeran, sesembahan apa itu tan keno kino yongopo. Jadi nggak bisa, otak kita nggak nyampe. Kayak apa Tuhan, wujudnya kayak apa aja Tuhan, nggak akan bisa. Kalian pengen tahu Tuhan itu kayak apa? Bisa majnun, bisa gila, karena otak kita nggak nyampe. Kecuali Tuhan itu sendiri kembali kepada Sang Maha Tuhannya. Jadi kan kita sudah pernah wanafaktu kan ditiupkan, yang dijanjikan tajalinya di alam roh, di alam jiwa. Induknya roh kan namanya Ahmad. Kalau induknya Nur itu Muhammadnya. Bisa ya bedain ya antara jiwa dan Nur. Nur Muhammad, jiwa induknya itu Ahmad. Jadi dari Allah tajali ke induknya jiwa, induknya roh yang akan menjadi khalifah itu, yaitu namanya Ahmad. Setelah ini ya ini Nur ini Nur Muhammad ya. Kalau yang jiwa itu Nurullah. Nah nanti kembali kepada sang punya Nur, yaitu Allah. Jadi yang bisa ya jiwa, Nur Muhammad dan Rasul. Rasul jati itu rasanya kita. Rasa itu apa? Ya Allah sendiri. 3 komponen. Jadi kalian nanti zikirnya itu zikir di dalam hati kita, bukan jari ya, zikir siri, dan zikir disatukan dengan Rasul. Rasul perasaan kan belum pernah kita kasih tahu. Rasul ini baru bisa kita mikir, baru bisa kita ikut. Kalau kita mau mengangkut jiwanya, ini kekuatan sudah tinggi, sudah full. Dengan izin Allah kita bisa mukso atau bisa ngahayang dan lain sebagainya. Intinya kita bisa kembali kepada Allah tanpa ada kesulitan apapun juga, karena sudah diantisipasi oleh perangkat-perangkat yang sudah diberikan untuk pengamanan sang pancer ini. Kan sang satria yang untuk dijadikan khalifah. Tugas kita khalifah itu jelas. Untuk apa? Menghayu-hayuni bawono atau rahmatan lil alamin. Dengan cara apa? Amal ma'ruf nahi mungkar. Caranya watawa sobil hak, watawa sobis sober. Tujuannya apa? Rahmatan lil alamin. Dengan apa itu bisa begitu? Akhlakul karimah. Tanpa akhlakul karimah nggak akan. Tanpa kasih sayang, rohman rohim nggak akan.
mencapai tujuan kita untuk rahmatan lil alamin. Karena pasti dipengaruhi oleh hawa. Musuh kita paling kuat itu hawa, yang cenderung selalu pengennya puas, padahal tidak akan pernah ketemu puas. Gunung mau diuruk, laut mau digali, udah dalam pengen digali, udah tinggi mau diuruk. Saking apa? Hawa itu tidak akan pernah ketemu puas. Itu seperti itu. Nah, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tubuh kita itu ada 3 tempat. Cakra mahkota, yaitu di dalam otak ada ini banyak gitu. Ada mani, ada ini, terus ada itu. Nanti berikutnya lama soalnya itu, kalau nah, ini biar paham aja dulu. Di sini sama di sini. Itu semua ada singgasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seperti itu. Jadi jangan lupa nih, tanpa ketiga komponen ini nggak akan bisa. Kalian nggak akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara jiwa yang dari tajalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala atau nurullahnya tadi, Nur Muhammad, sama Rasul. Rasa kita harus rasa apa? Rasa bahwa kita itu tidak punya kehidupan selain yang maha hidup, yaitu Allah. Napas yang maha hidup. Jadi urip itu nafas. Makanya nanti kita mengolah nafas, tapi jangan ditekan. Kalau kalian tekan di perut di ini, itu untuk kadidayaan, untuk kebal, untuk macam-macam. Itu pakai olah nafas, ditahan. Sekian ini, nanti keluarnya lewat dubur, lewat ini, lewatnya. Itu diolah untuk kekuatan kadidayaan. Tapi kalau untuk kita itu biarin dia sesuai dengan biasa. Jadi nanti yang sakit jantung, sakit, insya Allah lah, dengan olah pernapasan ini semuanya akan Allah selesaikan. Karena kita sudah punya obat sendiri, yaitu apa? Diri kita sendiri. Diri kita. Pengen awet muda, saya juga 60 tahun. Ini tanya dari dulu katanya segitu-gitu. Betul? Itu ini sekarang sudah banyak putihnya, banyak ininya. Ya ibu masih begini-gini aja gitu. Tangan kanan, usahakan supaya kita nggak lupa dengan yang kanan. Terus paha ditepuk-tepuk. Ini pemanasan aja. Jadi ini hanya pemanasan supaya tahu bahwa setiap mulai yang baik dimulai dari kanan. Dan ini nanti ini dibilangin bahwa kita mau meditasi gitu. Ini hanya polok awal aja. Nah ini tangan kanan. Longgarkan, yang punya sabuk yang kenceng apa dilonggarkan. Jangan ada yang ini. Terus kita ambil posisi, jangan berdempetan. Jangan berdempetan. Pokoknya jangan ada yang kira-kira mengganggu, menghalangi. Supaya benar-benar, nah yang pakai sabuk apa dikendorkan. Gitu. Karena nanti mau ngambil energi positif, jangan nabrak. Jangan nabrak mah. Jangan nabrak, nanti nabrak. Nah, cari posisi yang ya, yang kira-kira nggak nabrak. Nah, udah, oke. Nah, ya, jangan nabrak. Udah, kalau sudah, terus kaki yang kanan, kalau saya tumpangin ke sini. Nah, cuman kalau enggak di depannya boleh. Kalau yang nggak terbiasa. Ini duduk sangat nyaman, duduk sehat ini mah. Duduk kesehatan nih. Terus tangan biasanya kalau saya ini namanya netral. Ada yang misalnya yang ini yang tengah begini boleh. Ada yang mau begini boleh, ada yang mau begini boleh. Silahkan aja kalau saya begini. Kalau yang begini itu kayak ininya siapa itu? Yang pakai lilit ular tuh, siwa.
Nah, kalau Siwa simbolnya tangannya begini, karena katanya menyatukan antara bumi dan langit gitu. Tapi kalau saya begini aja, netral. Kita netral, relax, netral. Pokoknya duduk kita yang senyaman-nyaman kita, dan jangan dibeginiin, ditumpangin ke ini. Nah, ya jangan kelewat dari, kan kita semuanya cuma di jasad kita ini, jangan sampai dia. Terus usahakan tegak lurus, kepala juga nggak boleh nunduk. Nanti seandainya tahu-tahu meleot lagi, begini lagi, balik ke asal lagi. Nah, karena kita ini benar-benar mengaktifkan energi di dalam tubuh kita untuk regenerasi penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita melengkung begini berarti otot, saraf itu jaringan-jaringan pasti ada yang nggak sejajar, nggak sesuai, jadi akan menghambat. Ini udah plus, kalian sehat secara jasmani dan rohani. Pokoknya enak lah, orang meditasi itu enak tenang gitu. Ya saya udah lakoni gitu kan, ya kalian lihat sendiri, nggak usah kita ngomong. Nah udah seperti ini posisi, dengan posisi begini ini cakra sudah aktif. Tapi Bu Haji, bisa praktek kan biasa kalau orang tengah malam tidur bangun kan mau kencing gitu ya, langsung meditasi itu hilang. Iya, yakin. Ke kamar mandi kan boleh kencing tuh ya, langsung aja meditasi begini hilang. Ngerasain gitu. Yang saya awal ini pengalaman sampai begini. Awal godaan kita itu sampai kita juga bukan diri kita yang enggak setempat tidurnya bisa naik ke atas. Ada yang sampai seperti itu. Ini saya sendiri. Emang benar naik ke atas. Enggak, perasaannya bukan perasaan, naik bener naik. Itu godaan supaya kita jangan jalanin lagi gitu. Kan pengennya ya, semuanya bayang godain. Kalau ini kan berarti kita akan berjalan sesuai dengan kehendak penciptaan asal muasalnya Allah untuk menjadikan seorang khalifah. Karena kita itu nomor 2 penciptaannya setelah jin. Jin itu duluan diciptakannya. Insan, manusia itu belakangan. Tapi yang dijadikan khalifah siapa? Manusia. Yang diciptakan fi ahsani takwin, yang paling sempurna siapa? Manusia. Dia ada yang iseng juga, ada yang iri juga, ada yang dengki juga. Makanya kalau ya, jadi jangan mudah terkecoh oleh bangsa jin. Kalau setan ya, setan itu sifat. Kita kalau baru jahat, kita jadi setan. Jin kalau jahat, dia juga setan. Makanya setan itu terdiri dari bangsa jin dan manusia. Kan anas ada. Ya kalau kita marah, pengen tahu setan marah, ngacak. Oh ini setan. Iya kita marah, ngacak. Oh yang nyuruh marah setan bukan? Nggak ada yang nyuruh. Yang nyuruh tuh hawa kita. Oh hawa berarti. Hawa, kemauan kita nggak kesampaian, tidak sesuai harapan. Nah itu yang nyuruh jengkel marah. Sudah Pak, kita mulai ya. Ayo posisi, itu kaki belum beres. Gimana ya udah. Kita fokus ke ujung hidung kita. Mata kita masih melek, kita fokuskan ke ujung hidung kita. Setelah itu pemikiran kita, rasa kita ke sumsum tulang belakang. Perhatikan air perwitosari, maul hayat, naik ke atas, pelan-pelan rasakan. Seperti air raksa. Setelah sampai ke ubun-ubun, rasanya itu sangat sejuk. Di ubun-ubun kita itu seperti ada gelombang yang membuat ubun-ubun kita itu sejuk, nyaman. Seperti ada rongga
lubang di ubun-ubun kita itu merasakan nyaman. Setelah seperti merasakan nyaman seperti itu, baru pejamkan mata kita. Kita mengaktifkan mata ketiga, terletak di cakra ajna, yaitu di antara kedua alis kita. Setelah kita merasakan cakra ajna kita aktif di antara kedua alis kita, kita lipat lidah kita ke langit-langit gigi atas kita, simbol kepatuhan kita untuk menggunakan lidah kita dengan hal-hal yang Allah ridho. Telah nempel di situ terjadi kumpulan air liur yang sangat banyak, maka kita telan. Itu adalah sifat yang akan diedarkan ke seluruh jasad kita. Setelah lidah kita di langit-langit, jangan dilepas sampai nanti mengakhiri meditasi. Jadi selama meditasi jangan dilepas, lidah kita tetap di langit-langit. Perhatikan nafas kita, keluar masuk nafas kita. Rasakan ketenangan, jangan ditekan, jangan ada yang dipaksa. Biarkan alami, bernafas sebagaimana biasa. Tarik nafas tenang, keluar nafas tenang.